Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kebenaran. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka kita dijagai untuk selalu berada dalam kehendak-Nya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa
Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Hari depan yang baik itu miliknya Tuhan. Hari depan yang indah itu miliknya Tuhan. Kalau kita membutuhkan hari depan yang baik dan indah, maka tidak ada cara lain kecuali kita ini mencari Tuhan, berpihak kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau rencana yang indah, masa depan yang indah, kita tidak mau masa depan yang baik, maka mudah sekali buat kita, jauhi Tuhan, lawanlah Tuhan. Jangan mau berpihak kepada Tuhan. Maka sudah menjadi akibat dari orang yang menjauhi Tuhan, meninggalkan Tuhan, adalah masa depan yang buruk, masa depan yang penuh dengan kegelapan, masa depan yang tidak dijamin oleh Tuhan. Pada waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan memberikan suatu impian yang besar. Diciptakannya Dia, lalu diberikan tugas yang jelas kepada manusia. Manusia diminta untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Tuhan berikan kepada manusia tujuan. Tuhan berikan kepada manusia satu impiannya yang besar. Impian Tuhan dalam hidup manusia adalah manusia itu hidup bahagia sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Karena Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia, maka manusia mesti menetapkan hati, menetapkan dirinya untuk mengikuti akan kehendak Tuhan. Karena di luar kehendak Tuhan adalah kehendak daging, kehendak manusia, dan kehendak setan, kehendak kegelapan. Di luar Tuhan, manusia juga bisa memilih untuk menjalani kehidupannya. Tetapi di sana tidak ada masa depan yang baik, di sana tidak ada masa depan yang indah. Tuhan sudah merencanakan hari depan yang indah buat manusia. Tetapi sekali lagi, karena manusia diberikan kehendak untuk memilih, maka pilihan ada di tangan manusia. Mari kita memilih Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini untuk kebahagiaan kita. Mari jangan melawan Tuhan, karena semua yang diciptakan itu adalah untuk manusia. Karena dosalah maka kita tidak bisa menikmati apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita mau bertobat, kalau kita mau berbalik kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang sudah ditetapkan dari awal untuk manusia akan dikembalikan pada kita bertahap. Tuhan memiliki umat pilihan, Israel. Israel tidak selalu menyenangkan hati Tuhan. Beberapa kali Israel melawan Tuhan, bahkan menyakiti hati Tuhan dengan menyembah berhala, berbalik daripada Tuhan. Tetapi Tuhan sudah menetapkan Israel sebagai umat yang dikasihi, karena Israel merupakan umat yang dibangunnya dari benih iman seorang Abraham. Dan hati Tuhan ada kepada bangsa pilihannya. Bahkan ketika bangsa pilihannya ini memberontak, maka atas keadilan Tuhan, atas hukum-hukum Tuhan, dia harus dihukum. Apakah kemudian umat pilihannya dihukum untuk selama-lamanya? Pasti tidak. Karena Tuhan terikat dengan janjinya, dengan kasih setianya. Tuhan terikat dengan kepribadiannya, Tuhan terikat dengan karakternya sendiri yang penuh kasih. Kita akan melihat Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-10 dan ke-11. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Israel karena pemberontakannya dibuang ke Babel. Itu bagian dari keadilan Tuhan. Walaupun Israel adalah umat pilihannya, tetapi kalau Israel melakukan kesalahan, maka Israel tetap dihukum. Dan hukuman Tuhan jelas, adil,
tetapi penuh kasih. 70 tahun bangsa ini dibuang ke Babel. 70 tahun bangsa ini menjadi budak di negeri asing. Bangsa ini menjadi budak di bangsa lain. Tetapi perhatikan, Tuhan tetap berpegang pada perjanjiannya. Kalau genap 70 tahun, maka genaplah sudah angka penghukuman bagi Israel. Dan Tuhan berjanji akan mengembalikannya. Tuhan itu Tuhan yang bisa dipegang perkataannya. Kalau kita mengalami Tuhan dan bisa percaya bahwa kehendaknya baik buat kita, maka kita akan mengalami. Impian Tuhan buat Israel tidak berhenti ketika Israel memberontak. Impian Tuhan kepada Israel tidak berhenti ketika Israel melawan Tuhan. Milik Tuhanlah masa depan yang baik dan indah. Dia berikan kepada Israel setelah Israel melewati akan keadilan Tuhan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Perhatikan, setelah genap penghukuman Tuhan karena keadilan Tuhan, karena hukuman untuk bangsa yang dikasihinya genap, maka Tuhan memberikan rancangan-rancangan yang indah, yang baik, yang luar biasa, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Agak sulit untuk menerima rancangan Tuhan ini setelah Israel menjadi budak selama 70 tahun. Tidak mudah. Tetapi Tuhan tetap Tuhan. Tuhan ketika merancangkan sesuatu mengatakan selesai penghukumanmu, maka dia akan pulihkan. Dia berjanji akan memberikan masa depan, hari depan yang penuh harapan. Tuhan sudah menyiapkan akan orang-orang pilihannya untuk membawa pemulihan bagi bangsa Israel. Ada nama Zerubabel, ada nama Ezra, ada nama Nehemia. Orang-orang yang betul-betul disiapkan untuk pemulihan akan bangsa Israel. Tuhan juga siapkan Daniel, orang-orang yang takut akan Tuhan, untuk memberikan dampak, untuk memberikan pengaruh kepada bangsa Israel. Saudara, kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan memberikan impiannya kepada orang Israel, maka di tengah-tengah penderitaan karena perbudakan, dia berikan impiannya. Impian itu sangat penting ketika Israel melewati masa penderitaan. Impian, perkataan-perkataan yang menimbulkan harapan, itu penting buat Israel yang sedang mengalami perbudakan. Ingat ketika umat Israel menjadi budak di Mesir, maka Tuhan memberikan pertolongan melalui Musa. Begitu banyak keajaiban yang terjadi, begitu banyak pertolongan Tuhan yang terjadi untuk melepaskan umatnya. Dan tetap diberitahukan, keluar dari Mesir akan ada masa depan, akan ada tanah perjanjian. Perkataan-perkataan yang menjanjikan itu diucapkan oleh Tuhan atas orang Israel yang mengalami perbudakan di tanah Mesir, supaya muncul harapannya. Dan ketika Israel menjadi budak di Babel, maka perkataan Tuhan sama. Kalau sudah selesai masa penghukumanmu, genap sudah keadilanku atas hidupmu, maka aku akan berikan hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Saudara, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, maka ingatlah ada Tuhan yang menjanjikan pemulihan. Ingatlah bahwa ada Tuhan yang berjanji dan sanggup untuk menepati pemulihan bagian kita. Hari depan yang luar biasa bagian kita. Jangan hanya berhenti bermimpi, jangan hanya berhenti memegang akan janji Tuhan. Melangkahlah, taatilah Dia, beribadahlah kepada Tuhan, kembali ke Tuhan, bertobat. Maka Tuhan segera menurunkan pemulihannya dalam hidup kita. Di tengah-tengah penderitaan,
akan ada harapan. Di tengah-tengah penderitaan ada impian. Dan Tuhan selalu memberikan akan harapan dan impian buat setiap kita yang mengalami masa sulit. Dan Tuhan sudah menyiapkan orang-orangnya, orang-orang pilihannya untuk bisa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan, keluar dari penderitaan. Dan mari percaya, Tuhan sudah merencanakan membuat sesuatu. Tuhan sudah menyiapkan kita dipertemukan dengan seseorang. Tuhan sudah menyiapkan keadaan tertentu di depan kita supaya Dia angkat kita, Dia bawa kita keluar. Janji yang indah itu memunculkan harapan. Janji yang indah itu, hari depan yang penuh harapan itu, memberikan kekuatan untuk terus berjalan, melewati masa sulit, melewati masa penderitaan, melewati masa kesesakan. Dan di depan, janji Tuhan segera terjadi dalam hidup kita. Ingat, Tuhan memberikan impian yang indah buat manusia supaya kita mengalaminya. Tuhan menyayangi kita, Tuhan peduli dengan kita, Tuhan menyiapkan masa depan, hari depan yang penuh harapan buat setiap kita. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan ketemu Tuhan. Orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak akan menderita melewati masa kering, tetap bertumbuh. Hatinya bersuka cita dan terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkannya, dan dia akan tertawa tentang masa depan. Ia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugasmu di dunia. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan Bapa Surgawiku, bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu, Gembalaku yang baik. Berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JK Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.